Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kelas 5 yang hebat, bertemu lagi dengan channel Pak Guru Menjawab. Selamat datang juga bagi adik-adik yang baru bergabung di channel ini. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas pembelajaran untuk kelas 5, tema 5, subtema 2 pada pembelajaran ketiga. Sebelum mulai pembelajaran, siapkan alat tulis dan buku siswa kelas 5 tema 5. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Nah adik-adik yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Adik-adik kelas 5 yang hebat, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Bukalah buku siswa kelas 5 tema 5, subtema 2 pada pembelajaran ketiga halaman 67. Hari ini kita akan belajar 1. Mengenal sistem subak di Bali, 2. Mencari tahu informasi penting dalam bacaan, dan 3. Mengenal proklamasi sebagai peristiwa bersejarah bangsa. Perhatikan dialog antara Siti dan Udin berikut. Siti: sebagai sebuah negara kepulauan, selain memiliki keragaman ekosistem, Indonesia juga memiliki keragaman ketampakan alam yang luar biasa. Udin: betul sekali Siti, keragaman ketampakan alam yang ada di Indonesia tentu akan mempengaruhi cara hidup penduduk yang menghuninya. Siti: ya, selain negara kita dikenal sebagai negara kepulauan, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris. Hal ini menunjukkan bahwa bagian besar penduduk Indonesia bekerja sebagai petani dan nelayan. Ketampakan alam apakah yang ada di sekitar tempat tinggalmu? Berprofesi sebagai apakah sebagian besar penduduk di daerah tempat tinggalmu? Nah, untuk mengetahuinya, silakan adik-adik baca bacaan halaman 68 sampai 69 yang berjudul Sistem Irigasi Subak. Kemudian setelah membaca bacaan tersebut, berdasarkan bacaan di atas, lakukan kegiatan berikut. Tentukan pokok pikiran dan informasi penting dari bacaan dengan menggunakan tabel di bawah ini. Ini merupakan jawaban untuk halaman 69. Di sini kakak akan membantunya. Paragraf pertama, pikiran utamanya adalah subak adalah sekumpulan petani di Bali yang mengelola sistem irigasi. Informasi pentingnya diantaranya: satu kelompok subak biasanya memiliki satu sumber air. Setiap anggota harus bertanggung jawab terhadap penggunaan air. Para anggota kelompok subak menggunakan sistem gotong royong dan saling bantu. Kemudian pada paragraf kedua, pikiran utamanya yaitu sistem irigasi subak dipimpin oleh seorang pekasih atau klien subak. Sedangkan informasi penting paragraf kedua diantaranya: para pekasih bekerja sama dengan para kepala desa dan perangkat. Para pekasih ini diangkat oleh petani. Mereka mengatur dan memberitahukan ketersediaan air pada area persawahan kelompoknya. Kemudian paragraf ketiga, pikiran utamanya: sistem irigasi subak dibangun oleh masyarakat Bali sejak beratus tahun lalu. Sedangkan informasi penting pada paragraf ketiga diantaranya: subak memperhatikan asas kerjasama dengan menggunakan sistem meminjam air kepada anggotanya. Kemudian semua persoalan pertanian dibahas secara musyawarah, dan tahun 2012 subak diakui sebagai salah satu warisan dunia oleh UNESCO. Kemudian pada nomor 2 halaman 70, buatlah ringkasan berdasarkan bacaan tersebut. Dengan menggunakan tabel yang berisi pokok pikiran dan informasi penting tersebut, buatlah sebuah ringkasan. Tuliskan ringkasanmu dalam satu paragraf dengan menggunakan kalimatmu sendiri. Perhatikan tanda baca, penggunaan huruf kapital yang tepat, dan penggunaan kata-kata baku dalam kalimat bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di sini kakak akan memberikan contohnya, yaitu
Subak merupakan petani pengelola irigasi sawah di Bali. Para anggota kelompok Subak saling membantu dan gotong royong dalam membagi air. Sistem irigasi Subak diatur oleh seorang pekasih atau klien Subak yang bertugas juga memberitahukan ketersediaan air pada sawah kelompoknya. Sistem Subak sangat memperhatikan asas kerjasama dan keadilan. UNESCO telah mengakui Subak sebagai warisan dunia pada tahun 2012. Kemudian pada nomor 3, bersama dengan kelompokmu diskusikanlah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jawablah di buku catatanmu, setelah itu presentasikan hasil diskusimu. Yang pertama, A. Apa tujuan dibentuknya Subak? Jawab, tujuan dibentuk Subak yaitu untuk mengelola irigasi sawah. B. Apa saja manfaat yang diperoleh para petani dari sistem irigasi Subak di Bali? Manfaat yang diperoleh para petani yaitu semua petani mendapatkan air yang cukup untuk sawahnya. C. Apa sajakah peran pekasih? Jawab, peran pekasih diantaranya mengatur dan memberitahukan ketersediaan air pada areal persawahan kelompoknya. Kemudian D. Apakah cara anggota kelompok Subak di Bali dalam mengambil keputusan? Jawab, keputusan diambil dengan bermusyawarah dan direncanakannya dengan baik. E. Apa yang menyebabkan sistem Subak berhasil meraih perhatian dunia? Yang menyebabkan sistem Subak berhasil meraih perhatian dunia yaitu karena sistem Subak juga memperhatikan asas kerjasama dan keadilan dengan menggunakan sistem meminjam air kepada anggotanya. Kemudian yang F, jelaskan nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang didapatkan dari sistem irigasi Subak di Bali. Yaitu, nilai persatuan dan kesatuan dari sistem irigasi Subak ditunjukkan dari prinsip asas kerjasama dan keadilan, sehingga para petani saling gotong royong dan saling membantu dalam masalah pengairan sawah. Selain itu, segala persoalan pertanian dibahas secara musyawarah. Selanjutnya, bacalah bacaan Ayo Membaca pada halaman 71. Ketampakan alam yang ada di Indonesia tentu memengaruhi cara masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk kehidupannya. Berbagai upaya dilakukan masyarakat dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya tersebut. Masyarakat petani di Bali menggunakan Subak untuk membantu ketersediaan air sehingga terjamin usaha pertaniannya. Masyarakat petani Brebes memanfaatkan daerahnya sebagai penghasil bawang merah nasional. Masyarakat nelayan di Banyuwangi memanfaatkan hasil ikannya untuk diolah menjadi sarden yang dipasarkan di seluruh Indonesia. Kemudian, bersama dengan teman sebangkumu, carilah informasi tentang kegiatan masyarakat Indonesia sebagai negara agraris dan negara kepulauan berkaitan dengan mata pencarian mereka. Beberapa contoh kehidupan masyarakat di atas dapat kamu gunakan sebagai sumber ide. Setelah kamu mendapatkan informasi, buatlah sebuah tulisan non-fiksi secara mandiri sebanyak 3 paragraf atau lebih. Gunakan ejaan dan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Menulislah dengan rapi dan jangan lupa menggunakan huruf kapital serta tanda baca yang sesuai dengan kaidah. Setelah itu, tukarkan hasil tulisanmu dengan tulisan sebangku. Kemudian tulislah informasi penting yang terdapat dalam bacaan tersebut. Di sini kakak akan memberikan contoh untuk halaman 71, yaitu menuliskan informasi yang terdapat dalam bacaan tersebut, yaitu agraris merupakan sektor bidang pertanian. Negara disebut negara agraris karena sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. Keberadaan petani menjadi penting bagi negara-negara agraris untuk ikut berturut serta berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, bacalah bacaan pada halaman 72 sampai 73 dengan judul
peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian pada halaman 73, berdasarkan bacaan di atas dan sumber informasi lainnya, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1. Mengapa bangsa Indonesia perlu melakukan proklamasi kemerdekaan? Bangsa Indonesia perlu melakukan proklamasi kemerdekaan agar Indonesia terbebas dari penjajahan dan diakui oleh seluruh dunia sebagai negara berdaulat. Kemudian pada nomor 2 halaman 74, apakah akibat dari peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia terhadap kehidupan bangsa Indonesia? Akibat dari peristiwa proklamasi yaitu kehidupan bangsa Indonesia tidak lagi diwarnai pertumpahan darah, kerja paksa, dan pajak yang tinggi seperti pada masa penjajahan. Nomor 3. Bagaimana nilai-nilai persatuan dan kesatuan diterapkan pada peristiwa tersebut? Nilai persatuan dan kesatuan ditunjukkan dari kerjasama antar tokoh-tokoh Indonesia dalam mengupayakan proklamasi kemerdekaan. Selain itu, terwujudnya proklamasi kemerdekaan sendiri tidak lepas dari seluruh rakyat yang bersatu melawan penjajah. Kemudian, nomor 4, tahukah kamu tentang peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi sebelum peristiwa proklamasi? Carilah informasi tentang peristiwa itu dan tuliskan temuanmu di tempat yang telah disediakan. Di sini kakak akan memberikan bantuan, yaitu peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Sukarni, Wikana, Aidit, dan Hairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 3 waktu Indonesia Barat. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno dan Hatta serta Mr. Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik. Kemudian pada Ayo Berlatih halaman 75, mari kita bersama-sama menjawab beberapa pertanyaan. Nomor 1. Jelaskanlah nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang ditunjukkan masyarakat Bali melalui sistem Subak. Jawab. Nilai persatuan dan kesatuan dari sistem irigasi Subak ditunjukkan dari prinsip asas kerjasama dan keadilan, sehingga para petani saling gotong royong dan saling membantu dalam masalah pengairan sawah. Selain itu, segala persoalan pertanian dibahas secara musyawarah. Nomor 2. Jelaskanlah contoh kegiatan ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah pantai. Jawab. Nelayan yang menangkap ikan, petani yang memanfaatkan air laut untuk membuat garam, pedagang yang menjual ikan, pelaku usaha yang membuat kerajinan dari kerang untuk dijual, jasa persewaan perahu, dan masih banyak lainnya. Kemudian pada nomor 3, jelaskan secara singkat peristiwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Jawab. Setelah sempat diculik ke Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta akhirnya dibawa kembali ke Jakarta, tepatnya di rumah Laksamana Muda Maeda pada tanggal 17 Agustus 1945. Bersama dengan Ahmad Subarjo, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta merumuskan masalah proklamasi. Naskah proklamasi kemudian diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Kemudian bertempat di Jalan Pegang Saan Timur nomor 56 Jakarta. Akhirnya naskah proklamasi tersebut dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.
Nah, adik-adik yang hebat, demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dan agar tidak ketinggalan pembelajaran yang akan datang, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.